Di kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari kelompok. Saat berdiskusi di kelas, mengikuti rapat organisasi, atau bahkan hanya sekedar berkumpul dengan teman. Semua itu adalah contoh interaksi dalam kelompok. Dari luar, terlihat sederhana. Beberapa orang bersama-sama melakukan sesuatu, tetapi sesungguhnya ada proses dan dinamika yang jauh lebih kompleks di dalamnya. Karena itulah, dalam bab 9 ini kita akan mempelajari beberapa hal penting, yaitu definisi dan klasifikasi kelompok, tahap-tahap perkembangan kelompok, properti kelompok, kekuatan dan kelemahan keputusan kelompok, serta teknik pengambilan keputusan di dalam kelompok. Pemahaman ini akan membantu kita melihat bahwa kelompok bukan sekedar kumpulan individu, melainkan sistem yang memengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mencapai tujuan bersama. Kelompok dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang saling berinteraksi, saling bergantung dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, sebuah kelompok bukan hanya orang-orang yang duduk bersama, tapi ada keterhubungan di antara mereka untuk mencapai sesuatu. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan kelompok, langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana kelompok itu dapat dikategorikan. Tidak semua kelompok terbentuk dengan cara yang sama. Ada yang bersifat resmi dan terstruktur, ada pula yang lahir secara alami dari interaksi sosial sehari-hari. Inilah yang disebut dengan klasifikasi kelompok. Secara umum, kelompok terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kelompok formal, yang dibentuk oleh struktur organisasi dengan tujuan dan tugas yang jelas. Misalnya, kelompok komando atau kelompok tugas. Kedua, kelompok informal, yang terbentuk secara alami dari kebutuhan sosial tanpa aturan resmi. Contohnya, kelompok persahabatan atau kelompok kepentingan. Kedua jenis kelompok ini sama-sama penting, karena baik formal maupun informal akan memengaruhi interaksi, kerjasama, dan hasil yang dicapai bersama. Namun, sebuah kelompok tidak langsung berjalan efektif hanya karena sudah terbentuk, baik secara formal maupun informal. Ada proses yang harus dilalui, di mana kelompok berkembang dari tahap awal hingga akhirnya mencapai tujuan. Ada 5 tahap utama dalam perkembangan kelompok. Pertama, forming, yaitu saat anggota baru saling mengenal dan mencari arah. Kedua, storming, ketika perbedaan pendapat dan konflik mulai muncul. Ketiga, norming, di mana kelompok mulai menemukan kesepakatan dan aturan bersama. Keempat, performing, saat kelompok benar-benar produktif dan bekerja secara solid. Terakhir, adjourning, yaitu tahap pembubaran setelah tujuan kelompok tercapai. Tahap-tahap ini menunjukkan bahwa kelompok bersifat dinamis, selalu berkembang, dan setiap prosesnya akan memengaruhi hasil akhir yang dicapai. Pernah nggak sih kalian ada di sebuah kelompok, entah itu kelompok belajar, organisasi kampus, atau bahkan tim kerja, di mana setiap keputusan rasanya udah pasti benar? Nah, ternyata itu salah satu gejala pemikiran kelompok atau yang biasa disebut groupthink. Coba bayangin, ketika semua orang setuju aja dengan keputusan tanpa ada yang berani mengkritik, ada yang punya pendapat berbeda malah ditekan, atau ada yang sebenarnya ragu, tapi memilih diam biar nggak dianggap mengganggu suasana. Nah, itu yang dinamakan self-censorship. Akhirnya, kelompok jadi punya ilusi moralitas, seolah-olah semua keputusan itu selalu etis. Padahal bisa aja salah besar. Bayangin, kalau kelompok kalian salah ambil langkah, tapi semua diem aja, bisa gawat bukan? Lalu ada juga fenomena yang namanya pergeseran atau polarisasi kelompok. Artinya apa? Ketika orang berkumpul dalam kelompok, keputusan yang diambil justru bisa lebih ekstrim dibanding pendapat individu sebelumnya. Nah, bayangin aja, misalnya kalian diskusi mau ikut lomba. Awalnya semua santai aja. Ya udahlah, ikut sekedar meramaikan. Setelah diskusi malah jadi super ambisius sampai berani ambil resiko besar. Sebaliknya, bisa juga jadi terlalu konservatif alias main aman banget. Nah, itu yang disebut group polarization. Biasanya muncul karena persuasi argumen dan perbandingan sosial antar anggota. Nah, biar keputusan kelompok nggak ngawur, ada banyak teknik pengambilan keputusan yang bisa dipakai. Misalnya,
Bayangin nih, kalian lagi rapat dan semua orang bebas lempar ide tanpa takut disalahin. Itu namanya brainstorming. Atau kalian ide ditulis dulu secara individu, lalu baru didiskusikan. Itu namanya nominal group technique. Ada juga teknik Delphi, yaitu pendapat dikumpulkan secara anonim berkali-kali sampai ada kesepakatan. Bahkan teknologi bisa dipakai lewat electronic meeting. Dan tentu aja ada voting atau konsensus supaya keputusan bisa jadi lebih adil. Kalau kita lihat lebih dalam, kelompok itu terbentuk karena kebutuhan sosial dan tujuan bersama. Tapi sifat kelompok juga dipengaruhi oleh besaran, kekompakan, dan keragaman. Bayangin, kalau kelompoknya terlalu besar, informasi memang banyak, tapi koordinasinya susah banget bukan? Kalau kelompoknya kompak, anggotanya jadi lebih betah dan termotivasi. Dan kalau ada keragaman, misalnya beda latar belakang atau cara berpikir, itu justru bisa jadi kekuatan karena banyak sudut pandang baru yang muncul. Selanjutnya yang ketiga, yaitu status. Status adalah posisi atau peringkat sosial yang diberikan kepada anggota dalam kelompok. Sumber status bisa berasal dari 3 hal. Yang pertama, yaitu sejauh mana seseorang bisa memengaruhi kelompok. Dan yang kedua, kontribusi, atau seberapa besar peran nyata yang diberikan. Yang ketiga, karakteristik pribadi, misalnya pengalaman, kemampuan, atau kepribadian unik yang dimiliki. Status ini nantinya akan memengaruhi norma, kohesi, bahkan dinamika ukuran kelompok itu sendiri. Selanjutnya ada besaran. Besaran atau ukuran kelompok memengaruhi keseluruhan perilaku kelompok. Tapi pengaruhnya sangat tergantung pada variabel yang kita lihat. Contohnya, kelompok kecil biasanya lebih efektif dalam komunikasi. Sementara kelompok besar lebih kaya ide, tapi berpotensi menimbulkan konflik. Berikutnya adalah kekompakan. Kekompakan adalah kondisi di mana anggota kelompok merasa tertarik, termotivasi, dan berkomitmen untuk tetap bertahan dalam kelompok. Kalau kelompok kompak, kerjasama jadi lebih solid, motivasi lebih tinggi, dan hasil kerja biasanya lebih maksimal. Terakhir, keragaman. Keragaman atau diversity adalah sejauh mana anggota kelompok memiliki kesamaan atau perbedaan satu sama lain. Keragaman bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Itulah pembahasan mengenai properti kelompok. Semuanya saling berkaitan dan berperan besar dalam membentuk perilaku kelompok yang efektif. Keputusan kelompok punya 3 kekuatan utama. Pertama, informasi lebih lengkap dan luas. Makin banyak kepala, makin banyak ide. Kedua, keragaman pandangan yang lebih lebar dari jalan tol. Dan yang ketiga, penerimaan solusi jadi lebih gampang karena semua merasa ikut punya. Tapi hati-hati, ada jebakan bernama groupthink atau pemikiran kelompok. Tandanya, ilusi kebal salah, merasa keputusan pasti benar. Rasionalisasi kolektif, abaikan info yang gak cocok. Ilusi moralitas, stereotip pihak luar, tekanan buat yang beda pendapat, self-censorship alias menahan kritik, ilusi kesepakatan bulat, sampai mind guards yang nyaring info mengganggu. Intinya, semua kelihatan kompak, tapi bisa kompak ke arah yang keliru. Selanjutnya, polarisasi kelompok. Ini kecenderungan keputusan jadi lebih ekstrim daripada pendapat awal anggota, bisa lebih berisiko, bisa juga terlalu konservatif. Kenapa? Karena persuasi argumen, semua saling meyakinkan, dan perbandingan sosial alias nggak mau kalah keren sama pendapat orang lain. Jadi, kelompok bisa jadi sumber ide cemerlang, tapi kita harus tetap kritis. Ingat, kompak itu penting, tapi kritis itu wajib. Nah, dari pembahasan dasar-dasar perilaku kelompok, kita tahu bahwa sebuah kelompok terbentuk karena kebutuhan sosial dan tujuan bersama. Dinamika seperti peran, norma, status, ukuran, hingga keragaman memengaruhi cara anggota berinteraksi, mengambil keputusan, dan mencapai hasil. Namun, ada risiko seperti groupthink dan polarisasi yang dapat menyesatkan keputusan. Dengan memahami proses ini dan menggunakan teknik pengambilan keputusan yang tepat, kita bisa membangun kerjasama, komunikasi, dan kinerja tim yang optimal dalam organisasi. Sekian, terima kasih.